Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali untuk bersama-sama menelaah, mendalami ajaran-ajaran Islam yang tujuannya agar kita itu menjadi orang yang semakin baik. Untuk menjadi baik itu tidak mudah ya, perlu perjuangan, perlu kerja keras. Karena kalau orang itu didiamkan ya, kita itu mendiamkan diri kita, nggak berusaha, maka jangan berharap kita menjadi orang baik. Apalagi di zaman dimana tantangan, godaan, dan berbagai hal itu sedemikian rupa. Karena itu untuk memelihara kebaikan itu kita perlu hard effort ya, perlu upaya yang betul-betul keras dan kita mau memperbaiki diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita mari ya merenungkan apa yang sebenarnya perlu dilakukan agar kita itu kelak meninggalkan peninggalan yang baik. Jadi begini, ada orang yang misalnya saja itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tetapi namanya tetap harum dikenang. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah meninggal, sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini orang tetap mengenang. Ajaran-ajarannya dipelajari, kisah perjalanannya diteladani gitu ya. Nasihat-nasihatnya masih disebut-sebut terus. Tetapi ada juga orang itu yang meninggal itu mungkin baru sebulan 2 bulan yang lalu, tapi semua orang sudah lupa. Itu kenapa? Ya kalau dalam peribahasa kan gajah mati itu meninggalkan gading. Artinya orang itu apa yang diperbuat dalam hidupnya. Kalau yang diperbuat dalam hidupnya kebaikan, maka orang itu sudah puluhan tahun meninggal seakan-akan masih tetap hidup dan orang masih tetap ingat. Karena banyak kebaikan yang ditinggalkannya. Tapi ada orang yang meninggal sebulan 2 bulan semua orang lupa. Karena tidak meninggalkan kebaikan, tidak ada sesuatu yang dikenang. Atau justru meninggalnya itu disyukuri oleh orang-orang lain. Itu ciri-ciri kehidupan yang enggak baik. Jadi kalau ada orang meninggal, orang lain malah bersyukur. Alhamdulillah dia sudah meninggal. Enggak jadi masalah lagi loh. Itu ciri-ciri tidak baik. Tapi ciri-ciri orang baik adalah yang kalau dia meninggal itu ditangisi. Kok begitu cepat dia meninggalkan kita. Kalau dia pergi, dia dirindukan. Dia terus dikenang-kenang. Nah, dalam Islam itu sebenarnya ada agar hidup kita itu bermakna. Agar kalau kamu pergi itu meninggalkan cerita yang baik. Agar kalau kita meninggal itu menjadi buah bibir dan tutur kata yang baik. Nah, itu ada ayatnya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu doanya itu ada dalam surat Syu'ara ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah untuk saya itu lisana sidqin, buah bibir tutur kata yang manis, lil akhirin, bagi orang-orang besok, bagi generasi sudah saya. Jadi doanya ini bagus sekali. Jadi kamu juga baik kalau habis sholat atau ada kesempatan berdoa. Rabbi habli minas sholihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya itu sebagai tutur kata yang baik, bahwa dulu pernah ada orang yang hidup namanya si fulan. Ini kebaikannya seperti ini. Ini adalah peninggalan si fulan dan sebagainya. Itu tutur kata yang baik. Sebaliknya orang yang dalam hidupnya itu berbuat buruk, itu nanti ketika meninggal, ketika nggak ada yang dikenang keburukannya. Keburukannya. Tahu nggak dulu ada orang yang namanya ini. Wah, akhlaknya itu jeleknya minta ampun. Nah itu. Jadi tutur kata yang buruk. Dan kita tidak menginginkan agar kamu itu menjadi buah bibir dan tutur kata yang baik bagi orang setelah kamu. Ya kalau kamu di sini oleh adik-adik generasi kamu besok-besok.
bahwa dulu ada loh di sini mbak yang namanya ini, gitu ya. Nah, itu kalau baik akan dikenang begitu. Kalau buruk itu akan menjadi ya cerita-cerita buruk. Ya kita naudzubillahi min dzalik. Yang kita minta itu bahwa kita itu menjadi tutur kata yang baik bagi generasi setelah kita. Makanya tadi kita sebutkan ada orang yang ribuan tahun meninggal tapi tetap akrab. Kayaknya tetap masih ada. Atau kalaupun sudah wafat kok kayaknya belum lama wafatnya padahal ribuan tahun. Itu karena kebaikan-kebaikannya. Maka mari kita dalam hidup itu berusaha berbuat kebaikan. Membuat istilahnya itu monumen kebaikan bagi diri kita. Yang bisa kita tinggalkan. Kita itu meninggalkan itu ada asar, ada bekas, ada legenda apa ini, yang namanya legasi ya, warisan yang baik. Itu kita harapkan. Maka hidup kita itu harus kita isi kebaikan agar kita bisa meninggalkan kebaikan. Nah di dalam hadis Nabi itu juga ada begini. Saya kira kalian sudah sering mendengar ya, hadis ini sudah populer sekali. Dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Jadi itu sabda Rasulullah begini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayangkusa min ujurihim syai'un. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa di dalam menjalani agama Islam ini membuat kebiasaan ya, sunnatan hasanatan, kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, mewariskan perbuatan-perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik, yang kemudian ditiru oleh orang-orang lain. Maka falahu ajruha, dia akan dapat pahala karena dia berbuat baik tadi. Contohnya ya kamu misalnya di sini membiasakan kalau pagi itu membaca Al-Quran. Kalau pagi itu setelah itu kemudian bersih-bersih. Kamu membiasakan teman-teman sebelum tidur itu untuk membersihkan diri, syukur berwudu gitu ya. Kemudian membiasakan tidur itu tidak dari gurau, terbahak-bahak, kemudian kecapean langsung tidur gitu ya. Buruk sekali cara tidurnya. Tapi kamu mengajari, mari kalau tidur itu diakhiri kehidupan itu dengan baik. Syukur ada jeda waktu kamu bisa bertafakur sehari ini apa yang dijalani. Nah, itu cara yang baik dan kemudian diikuti oleh teman-teman kamu, oleh adik-adik kamu gitu ya. Itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Kamu membiasakan hal yang baik dan diikuti, maka kamu akan mendapat pahala karena perbuatanmu dan pahala orang-orang yang mengikuti ya, wa ajruman amila biha. Kamu akan dapat pahala seperti orang yang mengikuti kamu. Yang mengikuti kamu itu kan dapat pahala. Yuk ikutlah kebiasaan yang baik ini. Di masyarakat juga begitu. Kita berusaha jadi orang yang membiasakan suatu kebaikan, merintis kebaikan, menjadi pionir bagi kebaikan. Yang kebaikan itu kemudian mentradisi menjadi biasa. Setelah menjadi biasa, misalnya kebiasaan kita mari menjenguk orang sakit bersama-sama gitu ya misalnya ya. Mari kita itu mendoakan teman kita yang sakit bersama-sama. Kebiasaan itu terus. Maka kita akan mendapat pahala kita berbuat dan mendapat pahala juga seperti pahalanya orang yang mengikuti kita. Jadi yang mengikuti kamu, misalnya tadi kebiasaan tidur dengan baik tadi, kan berpahala itu. Kamu juga akan dapat pahala seperti pahala dia. Jadi kamu dapat pahala perbuatanmu mengajari itu. Kamu mendapat pahala selama dia itu melakukan mengikuti kamu mendapat pahala lagi. Min ghairi ayangkusa min ujurim sayun. Tanpa mengurangi pahala yang mengikuti kamu. Jadi yang ikut-ikutan dalam kebaikan jangan sedih. Karena dia mendapat pahala seperti saya. Nggak usah sedih. Karena tanpa mengurangi pahala bagi yang mengikuti. Itu dalam Islam. Jadi itu agar dalam hidup itu kita membiasakan kebiasaan yang baik. Dan sebaliknya kita hindari man sana fil islami sunnatan sayyi'atan ya. Kita hindari membuat kebiasaan yang buruk, mengajari yang buruk yang diikuti oleh adik-adik kalian, generasi setelah kalian. Kita diajari mbak ini loh, kalau mau melanggar
itu gini caranya. Loh, kalau itu diikuti, kalau itu kemudian diikuti dan diajarkan turun-temurun, kamu akan mendapat dosa kamu ngajari buruk, dosa kamu melakukan keburukan, dan setiap ada orang yang mengikuti keburukan kamu akan mendapat dosa yang sama dengan yang menjalani itu. Tanpa dosanya yang mengikuti itu dikurangi. Yang ngikuti itu ya salah, ya berdosa. Nah, yang ngajari, yang merintis keburukan akan mendapat dosa seperti orang yang melakukan dosa itu. Jadi dia akan berlipat-lipat. Mungkin kalau boleh saya istilahkan itu ada juga dosa jariyah. Selama keburukan yang kamu rintis dan kamu ajarkan itu diikuti, wah kamu terus akan mendapat dosa. Naudzubillah min dzalik. Mengerikan sekali. Orang sudah diam saja tapi dosanya masih mengalir. Yang kita harapkan tadi, orang yang mendapatkan pahala dan orang berbuat mengikuti kebaikan itu sehingga pahala itu akan terus mengalir. Itu kembali ke tadi. Itu ya kalau ibaratkan kita itu ingin jadi seperti gajah tadi yang meninggalkan gading. Jadi jadilah kita di setiap tempat, whenever and wherever you are gitu ya, di mana dan kapanpun kalian, di tempat ini, di tempat lain dan sebagainya itu, kamu itu meninggalkan itu hal yang baik. Jadi diceritakan itu adalah cerita yang baik. Lisana sidqin ya, lisana sidqin. Ini kok pada bisa begini nih, yang ngajari siapa? Oh dulu mbak ini yang ngajari. Oh bagus sekali itu. Nah ini kok pada melanggar itu yang ngajari siapa? Kok bisa-bisanya dia ngelanggarnya cara gini tuh yang ngajar siapa? Oh dulu ada yang ngajari loh. Nah itu yang akan mendapat dosa terus menerus. Maka jangan coba-coba kamu mewariskan keburukan. Kalau nggak ingin dosanya mengalir terus menerus. Kamu sudah nggak di sini tapi dosanya masih dikirim terus ke kamu. Ya kalau itu rezeki duit ditransfer terus menerus seneng ya. Itu kayak orang ngarang buku dan dapat royalti, selama bukunya dijual kita dapat terus. Tapi kalau itu royalti dosa, bagi hasil dosa, ngeri sekali ya. Jadi maka kapan saja, di mana saja, di sekolahan kamu juga membiasakan yang baik, ngajak yang baik. Kalau itu diteruskan, maka kamu akan mendapat pahala terus menerus. Ini kok cara membersihkan kelas, pokoknya kamu di kelas piket itu kok begini, yang ngajari siapa dia? Wah diajarkan turun temurun terus ke adik-adik kelasnya, kamu akan mendapat pahala terus. Nah, karena itu penting ya. Kita itu berusaha, kalau buruk jangan ngajak-ajak. Buruk itu kamu lakukan sendiri saja itu sudah sebuah dosa kok, apalagi buruk kamu ngajak-ajak. Wah, nah ini bodoh sekali kalau keburukan kok ngajak. Tapi kenapa kebanyakan orang malah ngajak kalau berbuat buruk? Itulah tipu daya setan tadi. Setan itu ada orang mau masuk jurang itu diajak ngajak teman. Nampaknya bukan masuk jurang, masuk kolam renang, padahal itu jurang ya. Hanya setan menghiasi agar jurang itu nampak indah. Dan dia ngajak temannya mau masuk jurang itu. Makanya kalau ada kita punya teman, kita punya sahabat yang ngajak kepada keburukan, jangan diikuti. Dan demikian juga, usahakan nggak berbuat buruk, tapi kan kita namanya manusia. Manusia itu makhluk khata' wa nisyan. Sumiyal insan li nisyanihi, dinamai manusia itu karena nisyan, mudah lupa. Dalam peribahasa yang lain, al-insanu makhluk khata' wa nisyan, manusia itu letak salah dan lupa. Jadi ya nggak aneh lah kita itu berbuat nggak baik, tapi jangan ngajak-ajak kalau nggak berbuat nggak baik itu. Dilakukan sendiri aja udah berdosa, apalagi sambil ngajak-ajak. Maka dari itu kembali ke tadi, mari tadi saya katakan ya, whenever and wherever you are. Jadi kamu di mana saja dan kapan saja itu dirintis kebaikan kamu. Pak, saya mau berbuat baik besok lah kalau sudah dewasa. Loh kenapa nunggu dewasa? Kamu kan sudah tahu bahwa yang buruk itu buruk, yang baik-baik. Kamu itu sudah anak yang mumayyiz, sudah remaja yang sudah bisa membedakan baik yang buruk. Kenapa untuk baik nunggu tua? Banyak orang loh ingin baik itu nunggu tua. Besoklah kalau sudah tua saya rajin ibadah loh. Kok nunggu tua? Ya kalau usianya sampai tua. Kalau dimatikan dalam usia muda, dikira nggak banyak.
usia sebaya kalian itu dipanggil oleh Allah? Kan banyak. Kan banyak. Ada yang karena perkelahian, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena kelitih, ada karena macam-macam. Maka jangan menunda kebaikan itu nanti kalau sudah tua, ya kalau sampai tua. Maka dari itu merintis kebaikan itu jangan menunggu tua. Masa masih muda kok sudah perbuatannya kayak orang tua? Ya bukan kayak orang tua. Jadi yang bagus itu masih muda saja sudah berbuat baik. Coba, salah satu kelompok yang akan mendapat perlindungan oleh Allah pada hari di mana nanti nggak ada perlindungan kecuali dari Allah apa? Syabun nasa'afi ibadatillah, yakni generasi muda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah. Itu kenapa nggak disebut orang tua? Ya pantas orang tua itu kan lebih banyak mudah beribadah kepada Allah. Orang tua itu mau main-main aja udah mudah masuk angin kalau jalan-jalan ya. Pantas, tapi kalian jangan nunggu tua. Memang kalau tua itu mau makan banyak juga sudah nggak mau, makan banyak malah nggak enak sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau muda kok sudah baik, wah itu yang akan mendapat perlindungan. Sabun nasa'af ibadatillah. Generasi muda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena sejak muda sudah baik. Karena umumnya anak muda itu sulit berbuat baik. Kalian lihatlah teman-teman kalian gitu ya. Mungkin sulit mau berbuat baik itu. Kalau ada waktu luang nongkrong di pinggir jalan gitu ya. Kalau punya kendaraan kesana kemari naik kendaraan itu nggak jelas. Yang penting hura-hura. Ya, itu kebanyakan muda. Tapi kok ada pemuda yang sudah baik, maka oleh Allah itu diberi kekhususan. Mereka itu termasuk golongan yang nanti akan mendapat perlindungan pada hari di mana nggak ada perlindungan kecuali dari Allah. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana nggak ada naungan kecuali naungan dari Allah saja. Jadi intinya kita simpulkan ya, pokoknya mari kita semuanya ini, kalian semuanya senantiasa merintis kebaikan. Jangan coba-coba mengajari hal-hal yang buruk, merintis keburukan dan ngajak-ngajak keburukan, karena itu akan menjadi dosa warisan. Tapi rintislah yang baik-baik. Tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik di semua tempat dan waktu yang kalian kunjungi, sehingga kalian akan menjadi seperti apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan perjalanan hidup saya itu buah tutur kata yang manis bagi orang-orang yang datang berikutnya. Sekian, semoga kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.